Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman obat. Nah, ini konsep pembelajaran pada materi budidaya tanaman obat. Nah, coba Ananda perhatikan gambar di samping. Setelah memperhatikan gambar tersebut, silakan dijawab ketiga pertanyaan berikut. Yang pertama, pernahkah Ananda melihat tanaman tersebut di sekitar Ananda? 2. Apakah yang Ananda ketahui tentang tanaman tersebut? 3. Ungkapkan pendapat Ananda tentang tanaman tersebut baik lisan maupun tulisan. Masih pada semangat ya? Oke Ananda, gambar tersebut merupakan beberapa contoh tanaman obat. Nah, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan tanaman obat? Ada yang tahu? Pengertian tanaman obat. Tanaman obat merupakan tanaman yang dapat digunakan untuk mengobati suatu penyakit atau memelihara kesehatan. Tanaman obat yang ditanam di pekarangan rumah biasanya disebut apotik hidup atau toga, tanaman obat keluarga. Jenis-jenis tanaman obat berdasarkan bagian yang diambil. Nah, tanaman obat dibedakan atas tanaman obat rimpang, buah, biji, akar, batang, bunga, dan daun. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, temulawak. Temulawak mempunyai nama daerah diantaranya Koneng Gede dalam bahasa Sunda dan temulobak dalam bahasa Madura. Tanaman ini merupakan tanaman tahunan yang tumbuh merumpun. Temulawak dapat dijadikan obat penambah nafsu makan pada anak-anak, dapat mengatasi anemia, anti kolesterol, antioksidan, dan antimikroba. Selanjutnya, akar wangi. Akar wangi dapat tumbuh di dataran beriklim tropis dan subtropis. Budidaya akar wangi biasanya dengan metode memperbanyak biji atau dengan cara memisahkan anak rumpun dan memecah anak tunggal yang sudah merumpun. Manfaat dari akar wangi untuk kesehatan adalah sebagai antiseptik, sama halnya dengan daun beluntas. Daun sirih. Sirih merupakan tanaman terna, tumbuh menjalar atau merambat menyerupai tanaman lada. Sirih dapat tumbuh di daerah tropis. Sirih dapat diperbanyak dengan cara stek batang. Daun sirih pada umumnya bermanfaat untuk menahan darah, menyembuhkan luka atau eksim, obat saluran pencernaan, menguatkan gigi, dan membersihkan tenggorokan. Jeruk nipis. Jeruk nipis biasanya tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah yang banyak terkena sinar matahari. Buah jeruk nipis bermanfaat untuk meningkatkan kinerja pencernaan, menghambat penuaan, menurunkan berat badan, mengobati batuk, mengobati demam dan flu, mengobati ambeien, menyembuhkan amandel, dan mengobati batu ginjal. Banyak ya manfaat buah yang satu ini. Patah tulang. Tanaman patah tulang berasal dari Afrika. Tanaman ini menyukai tempat yang terkena sinar matahari langsung. Tanaman ini memiliki ranting bulat silindris, daunnya jarang, kecil, dan terletak pada ujung ranting yang masih muda. Patah tulang biasanya digunakan sebagai tanaman pagar, tanaman hias, atau dibiarkan tumbuh liar. Hampir seluruh bagian tanaman patah tulang dapat digunakan sebagai obat. Akar dan rantingnya dapat mengobati penyakit lambung, rematik, dan nyeri saraf. Bagian batang kayu dapat digunakan sebagai obat penyakit kulit, sakit gigi, dan radang telinga. Getahnya dapat mengobati sakit gigi,
tetapi jika terkena mata dapat menyebabkan kebutaan. Cabang dan rantingnya jika dibakar dapat mengusir nyamuk. Wah. Selanjutnya, biji kumin. Biji kumin adalah biji yang sudah digunakan manusia sejak ratusan tahun yang lalu dan biasanya digunakan sebagai ramuan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Dari penelitian, biji ini berguna untuk gangguan pencernaan, meringankan gejala flu, dan meredakan sakit tenggorokan. Bunga rosella. Bunga rosella merupakan bunga yang memiliki nama latin Hibiscus sabdariffa. Adalah bunga yang berasal dari benua Afrika. Bunga rosella pada umumnya sering dijadikan minuman atau sirup. Khasiat rosella antara lain menurunkan asam urat, hipertensi, diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Bahan dan alat budidaya tanaman obat. Yang pertama ada benih unggul atau bibit, ada pupuk, media tanam, pestisida, dan alat-alat lainnya seperti cangkul, garpu, koret, gembor, polybag, atau wadah dari limbah botol mineral. Tahapan budidaya tanaman obat. Tahap-tahapnya terdiri dari tahap pembibitan atau penyemaian, tahap pengolahan tanah, 3 tahap penanaman, 4 tahap pemeliharaan. Tahap pemeliharaan ini terdiri dari penyiraman, penyulaman. Penyulaman ini maksudnya mengganti atau menyisip kembali bibit-bibit yang tidak tumbuh dengan sempurna atau yang rusak. 3 tahap pemupukan. Selanjutnya pembumbunan. Pembumbunan ini maksudnya menimbun bagian akar tanaman supaya lebih kokoh dan kuat. Kemudian ada pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman seperti memberi pestisida dan lain-lain. Yang terakhir adalah tahap panen atau pasca panen. Nah, pasca panen ini itu adalah tahap pengolahan tanaman obat untuk dijadikan sebagai obat-obatan.